tafarragh li'ibadati, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Tafarragh li'ibadati, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla qalbaka ghinan, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa fi riwayatin amla sadraka ghinan, aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Berikutnya apa lagi? Ya, wa amla yadaika rizqan, dan akan aku penuhi tanganmu dengan rezeki. Dua. Ketiga, wa asyudda faqra, dan aku tutupi kekuranganmu. Jadi, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Aku penuhi tanganmu dengan rezeki, materi, kalau tadi kan tidak. Yang ketiga, wa asyudda faqra, dan akan aku tutupi. Faqra kan kepakiran, maksudnya kekurangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini hadis luar biasa ini. Sangat agung, sangat istimewa ini hadis. Nangis bu kita bu, kalau kita hayati ini hadis. Bener. Sangat luar biasa. Pertama, maknanya apa? Luangkan waktumu untuk beribadah kepada Allah. Menurut para ulama, itu adanya pada ibadah-ibadah sunnah. Sebab ibadah wajib itu kan istilahnya suka nggak suka. Sholat 5 waktu kan suka nggak suka. Puasa Ramadan itu suka nggak suka. Sebagai muslim ya harus suka. Tetapi Allah menyebutkan tafarraq, luangkan. Faraq itu artinya kosong, artinya luangkan. Luangkan, boleh diterjemahkan sisihkan gitu. Sebagian waktumu li ibadati, untuk beribadah kepadaku, untuk bermunajat kepadaku. Saya melihat dari sekian banyak pendapat-pendapat para ahli ulama, yang paling menjurus itu adalah kepada qiyamul lail di penghujung malam. Qiyamul lail itu tidak serta-merta kan sholat Islam kan tidak. Mungkin sholat beberapa rakaat, setelah itu dia berdoa, atau mungkin tilawah Quran, istighfar, atau apa, atau tafakkur kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Dia menyediakan sedikit waktu untuk Allah. Di penghujung malam itu, kalau ada waktu 15 menit, 10 menit setelah sholat menjelang masuk subuh, itu kan bisa kita pakai tafakkur. Paling tidak mengingat perjalanan hidup kita. Singkatnya, tadi siang. Ini kan sekarang udah subuh nih kan, bilang subuh nih. Sebelumnya, kemarin, apa yang kita lakukan? Paling tidak itu. Kalau mau jauh lagi, mungkin sebulan yang lalu, setahun yang lalu, atau 25 tahun yang lalu. Ya, jadi mengingat usia itu bukan untuk ketika maaf ya, saya bukan anti, tapi nggak suka aja ulang tahun. Ngingatin usia kita tuh justru di tempat sujud, di sajadah kita. Tahu udah berapa perjalanan hidup kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Berbanding lurus nggak karunia Allah yang begitu banyak kepada kita dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah? Atau jangan-jangan masih complang? Nikmat Allah banyak, yang Allah berikan kepada kita. Sementara ibadah kita entah seperti apa. Luangkan waktu itu untuk beribadah kepadaku. Subhanallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya menyebutkan apa? La budda lil abdi. Ya. Mesti bagi seseorang itu, kata beliau, meluangkan waktunya fi awqatin. Ya. Dia harus meluangkan waktu untuk berkhalwat. Untuk apa saja? Untuk berdoa kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk melaksanakan sholat, untuk apa lagi? Wa muhasabatan nafsi, untuk melakukan muhasabah, introspeksi,
Bahkan kata beliau, wa islahi qalbi, untuk memperbaiki hatinya. Jadi seorang hamba itu sejatinya gitu ya, ada waktu-waktu yang dia khususkan untuk dia berhubungan dengan Allah Taala, entah melalui doa, zikirnya, atau apalah namanya. Seperti itu. Nah, kalau ini dilakukan oleh seorang hamba mukmin, mukminah, kita ini, janji Allah apa? Amla qalbaka ghinan, amla sadraka ghinan. Aku penuhi dadahnya, aku penuhi hatinya dengan ghinan, kaya, berkecukupan. Ini hati merasa cukup, qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak apa namanya, tidak rakus. Sebab Bapak Ibu yang berbahagia, yang membuat kita out control ya, tidak bisa mengendalikan diri itu kan yang paling ini kan dari hati itu, bukan selera tok, bukan, hati itu membuat orang cukup atau tidak cukup itu ada di sini. Itu pentingnya ghina nafsi, kaya jiwa. Dan Rasul mengatakan kaya yang sesungguhnya adalah ghina nafsi, kaya jiwa. Nah, Allah jadikan hati kita, batin kita itu kaya, berkecukupan dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu buahnya yang pertama. Yang kedua disebutkan, itu namanya itu yang sifatnya immateri, ya Bu, yaitu itu psikis kita yang dijadikan kaya. Tapi yang kedua dalam hadis ini disebutkan apa? Aku penuhi teranganmu dengan rezeki. Oh, berarti ada materinya juga. Ada materinya juga berarti. Kalau tadi itu adalah rasa, sekarang realnya ada. Allah akan isi tanganmu dengan rezeki. Coba. Itu jaminan. Makanya orang-orang yang selalu senantiasa berbuat amal soleh, berinfak, bersedekah sekecil apapun, itu kan terus dibalas oleh Allah Taala. Karena ada malaikat yang mendoakannya. Ada malaikat mendoakannya. Orang-orang walaupun kita punya rezeki cuma dapat 500 rupiah, sedekah itu, sedekah aja, nggak apa-apa. Syukur-syukur lebih banyak dari itu. Setiap pagi ada satu malaikat yang Allah turunkan ke bumi untuk mendoakan orang-orang yang senantiasa memberi, peduli kepada sesama. Apa kata malaikat itu? Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik kepada orang yang munfiqan, yang senantiasa memberi. Itu doa malaikat. Malaikat yang doain.